saat Paus dan Nasaruddin Umar saling bersalaman ketika hendak berpisah. Kontroversi muncul terkait keputusan mengganti siaran azan maghrib dengan teks berjalan saat berlangsungnya misa yang dipimpin Paus Fransiskus pada hari Kamis, 5 September 2024. Kejadian ini menimbulkan berbagai tanggapan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Beberapa organisasi Islam memberikan dukungan, sementara yang lain menilai keputusan ini perlu dikaji lebih lanjut dari segi etika dan penghormatan budaya keagamaan Indonesia. Nahdlatul Ulama, A.H. Abdallah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyatakan dukungannya terhadap keputusan Kementerian Agama yang mengimbau agar stasiun televisi tidak menyiarkan azan secara audio selama misa berlangsung. Menurut Gus Ulil, keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada umat Katolik yang sedang menjalankan ibadah. Ia menyatakan bahwa umat Islam dapat menghargai upaya ini sebagai bagian dari nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Gus Ulil juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya negara untuk memperlakukan semua agama dengan adil. Dalam pernyataannya, ia mendukung pernyataan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas yang menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak hanya umat Islam, melainkan juga semua agama yang ada di Indonesia. Gus Ulil juga memuji langkah ini sebagai bentuk penghargaan terhadap umat Katolik yang menerima kunjungan dari pemimpin tertinggi mereka, Paus Fransiskus, yang merupakan momen bersejarah bagi umat Katolik Indonesia. Lebih lanjut, Gus Ulil menegaskan bahwa meskipun azan tidak disiarkan di televisi, hal ini tidak mengurangi esensi dari panggilan syalat bagi umat Islam. Azan tetap dikumandangkan di masjid dan mushola, sehingga umat muslim tetap dapat melaksanakan ibadah mereka dengan baik. Ia menekankan pentingnya saling menghormati antar umat beragama, terutama dalam situasi-situasi khusus seperti kunjungan paus ini. Muhammadi sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Andrian Noor, juga memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Kementerian Agama. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk nyata dari toleransi beragama yang seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa penggantian azan di televisi dengan teks berjalan selama misa bukanlah masalah besar, karena azan diperdengarkan di televisi hanya merupakan rekaman, bukan azan langsung dari masjid. Andrian Noor menilai bahwa keputusan ini tidak mengganggu ibadah umat Islam, karena azan tetap berkumandang di masjid-masjid. Dan umat muslim juga dapat menggunakan teknologi seperti ponsel untuk mengingatkan waktu syalat. Ia menambahkan bahwa misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus adalah momen langka, dan hal ini hanya terjadi sekali dalam setahun, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan sedikit ruang toleransi kepada umat Katolik. Andrian juga mengingatkan bahwa nilai-nilai toleransi dan saling menghormati merupakan bagian penting dari ajaran Islam, dan umat muslim seharusnya dapat memahami situasi ini sebagai bagian dari penghormatan kepada sesama manusia. Lebih lanjut, Andrian Noor menegaskan bahwa keputusan ini adalah bentuk nyata dari harmoni antar umat beragama di Indonesia. Ia berharap masyarakat dapat memahami kebijakan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman, persatuan Islam. Namun, tidak semua organisasi Islam menyambut keputusan ini dengan antusiasme. Ustadz JJ Zainuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam PPRSIS, memberikan pandangan yang lebih kritis. Menurutnya, dari sudut pandang hukum fikih, mengganti siaran azan di televisi dengan teks berjalan tidak melanggar syariat, karena azan yang disiarkan di televisi hanyalah rekaman, bukan azan yang dikumandangkan langsung dari masjid. Meskipun demikian, Ustadz menyoroti bahwa alasan penggantian azan ini karena bersamaan dengan siaran ibadah agama lain, yaitu misa Paus Fransiskus, dapat menjadi masalah. Ustadz JJ mengungkapkan bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek etika dan budaya keagamaan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki budaya yang sangat menghormati syiar agama, termasuk azan, yang merupakan panggilan penting bagi umat Islam. Ia mempertanyakan mengapa misa tidak diadakan pada waktu tidak bertepatan dengan azan maghrib, misalnya antara pukul 3 sore hingga setengah 6 sore, sehingga tidak ada benturan antara dua kegiatan keagamaan yang berbeda. Selain itu, ia juga mempertanyakan
Mengapa adzan harus ditiadakan di semua stasiun televisi? Mengingat adzan adalah bagian dari syiar agama yang sangat penting bagi umat muslim. Lebih lanjut, Ustadz JJ menekankan bahwa masyarakat yang mempertanyakan kebijakan ini tidak seharusnya dianggap intoleran. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan ini muncul karena adanya kekhawatiran mengenai penghormatan terhadap adat dan budaya keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ia juga menyinggung bahwa ketersinggungan budaya dapat muncul ketika suatu syiar agama dianggap diabaikan, terutama dalam momen-momen yang sangat penting seperti azan maghrib. Ustadz JJ mengusulkan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tidak perlu mengeluarkan himbauan untuk mengganti siaran adzan dengan teks berjalan, melainkan memberikan kebebasan kepada stasiun televisi untuk mengatur siarannya sendiri. Ia menyarankan agar televisi dapat menemukan solusi yang lebih baik, misalnya dengan menyiarkan kedua program tersebut secara bersamaan, seperti yang pernah disarankan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Di akhir pernyataannya, Ustadz JJ menegaskan bahwa dialog yang lebih bijaksana diperlukan untuk menghindari ketersinggungan budaya dan agama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga harmoni dan saling menghormati antar umat beragama di Indonesia, tanpa harus mengorbankan syiar agama yang penting bagi salah satu kelompok agama. Sebelumnya, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Ditjen Bimas Islam dan Katolik, telah mengeluarkan surat himbauan terkait penayangan misa yang dipimpin Paus Fransiskus. Dalam surat tersebut, Kementerian Agama menyarankan agar misa disiarkan secara langsung dan tidak terputus di semua stasiun televisi nasional, mengingat pentingnya kunjungan Paus Fransiskus bagi umat Katolik Indonesia. Surat himbauan ini juga menyarankan agar adzan maghrib yang biasanya disiarkan di televisi diganti dengan teks berjalan sebagai bentuk penghormatan terhadap misa yang sedang berlangsung. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan, termasuk upaya untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama di Indonesia. Kementerian Agama menegaskan bahwa keputusan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya adzan bagi umat Islam, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Katolik yang sedang menjalankan ibadah mereka.